Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1241. Hei, orang yang menyelamatkanmu ada di sini. Ye Yuan memandang Long Chun dan berkata sambil tersenyum bukan senyuman. Mata Long Chun yang mati akhirnya menunjukkan sedikit kilau. Kakek, cepat selamatkan aku, kakek. Long Chun melihat Long Yan dan praktis menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk berteriak. Hanya ketika Long Yan melihat cucunya selamat dan sehat, hatinya sedikit tenang. Tapi segera, tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah manusia ini benar-benar berani memprovokasi keagungan 4 simbol binatang ilahi. Apa jadinya jika dia tidak mencari kematian? Berat, lepaskan Chun Er jika kamu berakal sehat, aku akan meninggalkanmu zombie utuh. Long Yan berkata dengan sengit pada Ye Yuan. Ye Yuan merasa lucu saat mendengarnya. Mungkinkah lelaki tua ini tinggal di dalam ruang terbatas ini terlalu lama, bahkan tidak mengetahui cara hidup dunia? Apakah ini caramu meminta pada seseorang? Kamu bahkan ingin meninggalkanku dengan zombie utuh, aku masih harus melepaskan cucumu. Namun, Ye Yuan benar-benar melakukan itu. Ye Yuan mengangkat kakinya dan menendang pantat Long Chun hingga dia terlempar keluar. Long Chun menjerit sedih dan terbang langsung menuju Long Yan. Long Yan kaget dan buru-buru menembakkan energi esensi, menangkap Long Chun. Semua orang kaget, terutama Long Yan. Dia bahkan berpikir bahwa dia harus berusaha keras sebelum dia bisa menyelamatkan Long Chun. Yang dia khawatirkan adalah Ye Yuan menggunakan Long Chun sebagai sandera untuk mengancamnya. Dengan begitu, dia akan sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Ia tidak menyangka kalau bocah manusia ini justru langsung melepaskannya. Namun, apakah dia mengira bocah ini akan melepaskannya seperti ini? Kakek, Long Chun terlihat malu. Dia, patriark muda ini, telah membuang mukanya sepenuhnya hari ini. Long Yan mendengus dingin dan mencela, hal yang memalukan, enyahlah dan renungkan kesalahanmu di balik pintu tertutup. Kamu tidak boleh keluar dari pengasingan dalam waktu 100 tahun. Long Chun tidak berani untuk tidak patuh dan berkata dengan hormat, ya, kakek. Long Yan tidak lagi peduli dengan Long Chun, tapi menatap Ye Yuan dengan tatapan muram dan berkata, anak manusia, kamu sangat bijaksana. Aku akan menepati janjiku dan meninggalkanmu dengan zombie utuh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu adalah ketua klan naga, Long Yan kan? Saya pikir kamu salah paham tentang sesuatu, Long Chun hanyalah masalah kecil bagi saya. Melepaskan atau tidak hanya butuh pemikiran. Tidak membunuhnya hanya karena hubungan tuan muda ini dengan ras naga tidaklah dangkal. Jika tidak, apakah menurutmu orang-orang itu akan memiliki kesempatan untuk kembali dan memberi tahumu? Wajah Long Yan menunduk, dan dia berkata, wah, betapa percaya dirinya kamu. Atau apakah Anda seorang egomania? Kamu bertanya pada diri sendiri, menghadapi kami berempat, apakah kamu masih bisa melarikan diri dengan hidupmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak sombong, tapi aku punya kekuatan ini. Kalian berempat menyerang bersama-sama, aku ingin melihat seberapa kuat klan keluarga 4 simbol di dalam alam binatang ilahi ini. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Pengaturan di dalam alam binatang ilahi ini, selain dari patriark yang berada dalam pengasingan tertutup sepanjang tahun, serta leluhur tua yang belum pernah menunjukkan wajahnya sebelumnya, keempat kepala tetua inilah yang menjadi kepalanya. Keempat kepala tetua semuanya adalah eksistensi yang telah memahami hukum Dao ilahi. Bocah manusia ini sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 4. Apakah dia gila? Hahaha, bocah yang sombong. Benar-benar tidak menyadari betapa besarnya langit dan bumi. Membunuhmu, orang tua ini sudah cukup. Terhadap anak manusia Raja Ilahi tahap awal, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Selesai berbicara, dia melangkah maju dan melemparkan telapak tangannya, merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Ye Yuan tersenyum lagi. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar dan Long Yan ingin menghadapi Ye Yuan dengan jurus itu. Dengan gerakan yang sama, telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik Ye Yuan mengeluarkan suara melolong. Peringkat roh penyelesaian besar yang sama. Satu telapak tangan dilepaskan, angin dan awan segera berubah warna. Long Yan terbang mundur. Dia tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan Ye Yuan dan memuntahkan seteguk darah. Memahami hukum Dao ilahi dan memahami gelombang naga peringkat dewa adalah dua konsep yang sangat berbeda.
Klan keluarga empat simbol adalah kesayangan langit dan bumi dan memiliki dao sendiri. Teknik bela diri ras naga sebenarnya merupakan pemahaman yang berbeda tentang dao. Dan gelombang naga adalah amplitudo yang dirangsang dengan kekuatan garis keturunan ras naga, media untuk melepaskan teknik bela diri. Teknik bela diri ras naga, termasuk suara dewa naga di dalamnya, dilepaskan dengan gelombang naga. Jika gelombang naga Ye Yuan hanyalah gelombang roh, maka suara dewa naga miliknya juga tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Selain itu, pemahaman Ye Yuan terhadap ilmu bela diri ras naga sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di bawah bimbingan Long Teng. Pemahamannya terhadap telapak tangan penghancur surga naga melingkar jauh di atas pemahaman Long Yan. Para junior yang berkumpul semuanya tercengang. Mereka menggosok mata, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Tidak mungkin kan? Telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik manusia sebenarnya lebih tangguh daripada milik kepala tetua. Sebelumnya dia menggunakan langkah ini untuk mengalahkan patriark muda, saya bahkan berpikir itu sudah menjadi batas kemampuannya. Aku tidak menyangka kalau telapak tangan penghancur surga naga melingkar miliknya sebenarnya berada pada level yang sama dengan kepala tetua. Pantas saja dia berani sombong. Ternyata dia memang punya modal untuk menjadi sombong. Di tengah kerumunan, Long Zhen berpikir bahwa kedatangan kepala tetua pasti dapat membantunya menghilangkan rasa malunya yang dulu. Dia tidak menyangka bahwa kepala tetua yang tak terkalahkan di dalam hatinya, sebenarnya dikalahkan begitu saja. Mengingat saat itu, jarak antara dia dan Ye Yuan juga tidak terlalu besar. Tapi sekarang, Ye Yuan bisa menusuknya sampai mati dengan kelingking kecilnya. Ia yang selama ini menganggap dirinya jenius, akhirnya tahu apa yang disebut rasa malu atas keburukan dirinya sendiri. Long Yan memandang Ye Yuan dengan tatapan heran dan berkata dengan sangat terkejut, "Kamu, bagaimana kamu tahu telapak tangan penghancur surga naga melingkar? Ini adalah rahasia klan nagaku yang tidak dapat ditularkan. Kamu, ini adalah hukuman mati." Hukuman mati? Siapa yang menjatuhkan hukuman mati? Kamu. Ye Yuan tidak bisa menahan tawanya saat dia berkata. Kepala tetua keempat klan semuanya tertahan ketika mereka mendengar itu. Ya, kata-kata ini yang awalnya terdengar terlalu normal, terdengar sangat menggelikan mendengarnya saat ini. Di dunia ini, yang kuat selalu menghukum mati yang lemah. Sekarang, Ye Yuan jelas sekuat itu. Wajah Long Yan menunduk, dan dia berkata, "Masih linglung untuk apa? Serang bersama, aku ingin melihat seberapa kuat bocah ini." Wajah ketiga ketua tetua lainnya berubah menjadi kaku, dan tanpa rasa khawatir sedikit pun, mereka menyerang bersama-sama. Empat kepala tetua menyerang secara serempak, keributan yang ditimbulkannya benar-benar mengejutkan. Tapi yang membuat Ye Yuan terkejut adalah teknik bela diri keempat orang ini bekerja sama, mereka benar-benar menghasilkan semacam resonansi. Naga biru langit, harimau putih, burung merah terang, kura-kura hitam. Empat hantu binatang dewa muncul bersamaan dan benar-benar membangkitkan resonansi langit dan bumi. Ekspresi Ye Yuan berubah menjadi kaku dan tidak berani meremehkannya. Domain pedang langsung terbuka, menyusut hingga radius 10 kaki. Pada saat yang sama, seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam berputar dengan kekuatan penuh, cahaya kuning bumi membanjiri tubuhnya. Di bawah tatapan tercengang keempat tetua agung, Ye Yuan dengan paksa menerima pukulan ini. Meskipun kekuatan serangan ini sangat menakutkan, dibandingkan dengan seni agung ledakan bintang milik tiga dewa iblis, kekuatan serangannya jauh lebih rendah. Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. Ini, bagaimana ini mungkin? Keempat kepala tetua merasa ini terlalu tidak masuk akal. Ye Yuan tersenyum tipis. Hanya saja, kekuatanmu terlalu lemah. Kata-kata Ye Yuan membuat ekspresi keempat kepala tetua menjadi sangat jelek. Mereka berempat sudah berada di puncak alam binatang ilahi. Serangan gabungan bahkan tidak bisa mematahkan sehelai rambut pun dari bocah nakal di depan mereka ini. Kepala tetua klan kura-kura hitam tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak kaget, "Kamu, baru saja, itu adalah seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam." Sebelumnya, dia dengan jelas melihat lapisan lingkaran cahaya kuning bumi memenuhi tubuh Ye Yuan. Karakteristik semacam itu identik dengan seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam yang sudah hilang dari klan kura-kura hitam. Jika tanpa bayangan dari telapak tangan penghancur surga naga melingkar sebelumnya, tetua kepala kura-kura hitam mungkin tidak akan berani memikirkan hal ini. Tapi sekarang, dia merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Tapi Long Yan sangat terkejut dan berkata, "Kang Yu, omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Bukankah seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam milik klanmu sudah hilang selama sejuta tahun? Bagaimana anak nakal ini bisa mempelajarinya? Namun, Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, dirimu yang terhormat masih memiliki pengetahuan. Benar sekali, itulah seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam. Wajah kepala tetua kura-kura hitam langsung menjadi sangat mempesona. Tidak perlu lagi membicarakan kekuatan metode kultivasi ini. Setelah dikultivasikan ke tingkat ke-9 Dao Ilahi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menembus pertahanan lagi. Bahkan pusat kekuatan alam dewa asal pun tidak akan bisa memotongnya juga. Klan kura-kura hitam secara alami menyesal sejak lama atas hilangnya metode kultivasi ini. Namun tidak menyangka bahwa metode kultivasi ini benar-benar muncul pada anak nakal umat manusia. Dari mana asal-usul anak manusia ini? Dia tidak hanya mengetahui teknik bela diri Dao Ilahi ras naga, dia bahkan mempelajari metode kultivasi pertahanan terpenting klan kura-kura hitam. Kalau misalnya telapak tangan penghancur langit naga melingkar diam-diam dipelajari olehnya, maka seni ilahi tubuh harta karun kura-kura hitam yang telah hilang selama 1.000.000 tahun ini tidak punya cara untuk mempelajarinya secara diam-diam. Dari mana orang ini mempelajari begitu banyak teknik bela diri Dao Ilahi? Lebih jauh lagi, ia bahkan melampaui pendahulunya. Keempat kepala tetua, bahkan mereka bergandengan tangan, sebenarnya bukan lawannya. Seruan tetua kepala kura-kura hitam itu mendorong keterkejutan klan keluarga empat simbol ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan teknik bela diri tertinggi yang hilang selama sejuta tahun muncul pada bocah manusia di depan mereka, ini terlalu nyata. Saat ini, mereka merasa dunia ini terlalu gila. Kali ini, Long Yan akhirnya menghadapi kekuatan Ye Yuan secara langsung dan berkata dengan wajah serius, "Nak, apa niatmu untuk menerobos ke alam binatang ilahi?" Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Tuan muda ini secara tidak sengaja memasuki hutan bunga persik dan secara tidak sengaja menerobos ke alam binatang ilahi. Kamu menanyakan niat apa yang saya miliki, tuan muda ini benar-benar tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, tuan muda ini sangat tertarik dengan tempat ini sekarang. Ikatan tuan muda ini dan klan naga ini tidak dangkal. Saudaraku ini juga merupakan penguasa umum klan macan putih di alam ilahi saat ini, yang memiliki fisik macan putih sempurna. Hanya saja, aku penasaran hubungan macam apa yang ada antara kalian dan klan keluarga empat simbol alam ilahi." Hanya dengan kata-kata Ye Yuan barulah semua orang menyadari cahaya putih tidak jauh darinya. Ye Yuan terlalu menyilaukan sehingga tidak ada yang memperhatikan cahaya putih di belakangnya. Tapi sekarang, mendengar Ye Yuan berkata begitu, wajah semua orang langsung menjadi terpesona. Fisik harimau putih sempurna, ini, apakah mereka masih ingin orang-orang tetap hidup? Lahirnya sepasang saudara laki-laki ini, apakah membuat orang merasa malu atas kekurangan mereka? Namun, wajah Long Yan menunduk, dan dia berkata, tidak ada hubungan sama sekali. Baiklah, kalian boleh pergi. Sikap Long Yan membuat Ye Yuan sedikit terkejut dan juga memiliki pemikiran yang lebih liar dan hayalan. Bahkan orang buta pun bisa mengetahui bahwa alam binatang ilahi dan klan keluarga empat simbol alam ilahi ini sangat terhubung. Long Yan tidak buta, maka dia hanya bisa berbohong melalui giginya. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, tuan muda ini juga ingin pergi, tapi hutan bunga persik tidak bisa dilewati. Long Yan berkata dengan dingin, itu masalahmu, apa hubungannya dengan kursi ini? Tempat ini tidak menyambutmu. Ye Yuan terkekeh dan berkata, tuan muda ini sudah berulang kali menunjukkan keringanan hukuman karena hubungannya dengan klan keluarga empat simbol. Mungkinkah kalian benar-benar menganggap tuan muda ini mudah ditindas? Aura luar biasa perlahan dilepaskan. Niat membunuh yang samar-samar terlihat membuat hati semua orang menjadi dingin. Sepertinya tuan kecil ini sangat marah. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, sejak kamu datang, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Ketika semua orang memiliki wajah kosong, sesosok tubuh perlahan keluar dari dalam kehampaan. Ketika keempat kepala tetua melihat kedatangan itu, wajah mereka semua berubah, dan mereka membungkuk memberi hormat sambil berkata, kami telah melihat patriark. Berbeda dari perkiraan Ye Yuan, sang patriark adalah seorang pria parubaya dengan kulit kemerahan, penuh vitalitas. Sepertinya dia seharusnya berada di masa jayanya. Sang patriark mengukur Ye Yuan, sepertinya ingin mengetahui Ye Yuan. Tapi dia kecewa. Ye Yuan seperti jurang yang dalam, tidak bisa melihat dasarnya hanya dengan sekali pandang. Jelas sekali seorang pemuda berusia 30 tahun ke atas,
namun terlihat memiliki sikap berkepala dingin seperti orang parubaya. Ye Yuan juga menilai pihak lain. Tidak tahu kenapa, orang ini benar-benar memberi Ye Yuan perasaan seperti sedang berkenalan. Tapi alam binatang ilahi ini jelas pertama kalinya dia datang. Diri ini bernama Aoli, pria parubaya itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan dia berkata dengan ringan, Ye Yuan. Permintaan dirimu yang terhormat benar-benar membuat orang melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Hutan bunga persik itu, hanya leluhur saja yang dapat kembali ke alam ilahi. Jika kamu ingin keluar, kursi ini bisa mengirimmu pergi ke alam bawah, kata Aoli dengan dingin. Kata-kata itu membuat seluruh anggota klan terkejut. Kata-kata ini kedengarannya tidak berlebihan, namun sebenarnya sudah mengungkapkan sikap sang patriark. Dia tidak mau memprovokasi Ye Yuan. Dengan kekuatan sang patriark, dia sebenarnya juga sangat waspada terhadap Ye Yuan. Di mata mereka, ini sudah merupakan konsesi terbesar dari alam binatang ilahi. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu ini terdesak waktu dan tidak bisa membuang waktu. Jika hanya leluhur saja yang bisa melakukannya, bisakah Anda mengundangnya keluar dari pengasingan? Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, kembali dari alam bawah memang tidak terlalu merepotkan. Bahkan, dia bisa kembali ke dunia tanpa akhir untuk bertemu orang tuanya. Hanya saja, tindakan yang membuang-buang waktu ini, setidaknya, harus memakan waktu lebih dari 1 tahun, bahkan 1 tahun juga, sebelum dia dapat kembali ke pegunungan Godsfall. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Aoli menunduk dan berkata, dirimu yang terhormat memaksa orang lain untuk melakukan hal yang mustahil, apakah kamu benar-benar menganggap Ao ini takut padamu? Ye Yuan sedikit menghela nafas dan berkata, bukannya Ye ini memaksa orang untuk melakukan apa yang tidak mereka inginkan, tapi sebenarnya aku tidak bisa menahannya. Semoga Patriark Ao bisa memaafkan. Aura di tubuh Aoli tiba-tiba terlepas. Tekanan naga yang menakutkan langsung mengunci Ye Yuan. Sepertinya kamu ingin memaksa Ao ini mengambil tindakan. Tapi Ye Yuan sepertinya tidak menyadarinya dan berkata dengan dingin, aku tidak memaksamu untuk mengambil tindakan. Jika hanya leluhur saja yang bisa melakukannya, maka Ye ini hanya bisa memaksanya keluar. Semua orang menarik napas dingin. Ini juga terlalu sombong kan? Orang ini bahkan tidak memandang Patriark Ao di matanya. Seberapa kuat leluhur misterius itu, anggota klan itu tidak mengetahuinya sama sekali. Tapi Patriark Aoli adalah eksistensi yang mampu menekan 4 kepala tetua. Bagaimana mungkin anak laki-laki ini berani menjadi lebih sombong? Hahaha, bagus. Sangat bagus. Ao ini belum pernah bertemu lawan di alam binatang ilahi selama bertahun-tahun. Hari ini, Ao ini ingin mengukur atas dasar apa, kamu berani mengatakan pembicaraan besar seperti ini. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan kursi ini, leluhur mungkin benar-benar keluar. Aoli tertawa liar dan berkata. Dia mewaspadai Ye Yuan, bukan berarti dia takut pada Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak berdaya. Dia bukan pembuat onar, tapi itu perlu untuk kembali ke pegunungan Godsfall. Tidak ada pilihan lain. Dia harus menimbulkan masalah kali ini. Bodoh. Anak laki-laki ini pasti tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Patriark. Ketika Long Yan melihat Ye Yuan mendekati kematian dan memprovokasi Aoli, dia terlihat meremehkan. 3 ketua-tetua lainnya terlihat setuju. Mereka semua menyadari kekuatan Aoli. Pertahanan Ye Yuan memang sangat kuat. Tapi ingin menahan serangan Aoli, sepertinya hal itu tidak bisa dilakukan. Ye Yuan memberi isyarat tangan yang mengundang dan berkata dengan dingin, tolong beri bimbingan. Wajah Aoli menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, anak muda yang sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di bawah langit? Karena kamu mengetahui telapak tangan penghancur surga naga melingkar, maka aku akan menggunakan jurus ini untuk menantangmu. Tekanan naga yang menakutkan menyelimuti semua yang hadir dalam sekejap. Patriark Ao adalah patriark paling berbakat di alam binatang ilahi kami dalam 100.000 tahun. Garis keturunannya sudah berevolusi ke peringkat suci. Aku tidak percaya Ye Yuan ini masih bisa menjungkir balikkan langit. Long Yan berkata dengan ekspresi jijik. Namun tak lama kemudian, ekspresinya menjadi menarik lagi. Di bawah tekanan naga Aoli, Ye Yuan masih tetap santai dan tenang. Aura samar keluar dari tubuhnya. Termasuk Aoli, semua anggota klan sangat terkejut. Garis keturunan peringkat suci puncak. Hanya melewatkan 1 langkah terakhir,
dan dia bisa masuk ke garis keturunan peringkat dewa. Sebagai manusia, bagaimana, mungkinkah ini? Telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Aoli dengan kuat menekan keheranan di dalam hatinya, dan telapak tangan penghancur surga naga melingkar menyerang dengan terang-terangan. Seketika, langit dan bumi berubah warna karenanya. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar peringkat ilahi. Aoli ini sebenarnya juga memahami gelombang naga peringkat dewa. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar milik Ye Yuan masih melesat tanpa ragu sedikitpun. Dua auman naga melonjak ke langit. Dalam 100.000 tahun, dua telapak tangan penghancur surga naga melingkar tingkat dewa saling berhadapan untuk pertama kalinya. Tontonan semacam ini awalnya tidak bisa disaksikan sama sekali di era yang sama. Tapi hari ini, hal itu muncul. Ini adalah bentrokan antara dua ras naga jenius yang tiada taranya. Apakah penglihatanku menurun? Bocah manusia ini sebenarnya juga memahami gelombang naga peringkat dewa. Apakah orang ini benar-benar manusia? Mungkinkah itu sebuah kesalahan? Mengapa telapak tangan penghancur surga naga melingkar peringkat dewa muncul pada manusia? Saya memahaminya selama beberapa ratus tahun dan baru saja mencapai peringkat surga tahap awal. Serangan berturut-turut Ye Yuan terus-menerus menyegarkan indera anggota klan empat simbol. Manusia ini ada di sini hanya untuk menginjak-injak, menghancurkan harga diri mereka hingga berkeping-keping. Bahkan seseorang yang menakjubkan seperti Patriark Ao juga dibayangi di depan Ye Yuan. Tabrakan telapak tangan penghancur surga naga melingkar peringkat dewa bisa digambarkan dengan mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Gelombang yang mengerikan itu membuat raut wajah semua orang berubah karenanya. Ye Yuan menderita dampak dari kekuatan mundur, isi perutnya berputar. Tapi Aoli bahkan lebih menderita. Dia langsung terlempar sejauh 10.000 kaki karena pukulan Ye Yuan. Saat ini, bekas darah segar bahkan menggantung di sudut mulutnya. Jelas sekali, dia telah menderita luka dalam yang cukup parah. 9 transformasi tubuh emas. Tatapan Aoli ketika melihat Ye Yuan sangat terkejut. Alasan mengapa dia kalah adalah karena dia dikalahkan oleh 9 transformasi tubuh emas. Jangan lihat 9 transformasi tubuh emas Ye Yuan yang hanya sebesar itu, perpaduan teknik bela diri tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun juga, ini adalah tubuh fisik yang hanya dimiliki oleh petarung di tingkat alam dewa. Ye Yuan berkata dengan dingin, kami ini hanya ingin kembali ke pegunungan Godsfall, sebaiknya kalian tidak mendorong orang terlalu jauh. Dengan kekuatan Ye ini, membantai kalian semua sampai bersih, juga bukan hal yang mustahil. Perkataan Ye Yuan membuat raut wajah semua orang berubah. Dia menantang seluruh alam binatang ilahi hanya dengan kekuatannya di sini. Tapi sekarang, bahkan Patriark Aoli bukanlah tandingannya. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan seseorang dan tidak bercanda. Ekspresi Aoli berkedip-kedip tanpa henti. Mungkinkah seluruh alam binatang ilahi harus menundukkan kepala mereka kepada bocah manusia ini? Karena itu masalahnya, dirimu yang terhormat harus tinggal di sini sebentar selama 2 hari. Ao ini akan mencoba berkomunikasi dengan leluhur tua. Akhirnya, Aoli masih menundukkan kepalanya yang angkuh. Ye Yuan menganggukkan kepalanya tapi tidak mengatakan apa-apa. Tempat ini sepertinya tidak menyambut mereka. Meskipun Ye Yuan penasaran, dia juga tidak bisa menghargai statusnya sendiri dan bersikeras untuk mencari tahu. Masalah mendesak yang ada adalah kembali ke pegunungan Godsfall dan menemukan kayu ilahi Kunwu. Sisanya tidak penting. Hanya saja tatapan klan keluarga empat simbol ke arah Ye Yuan dipenuhi rasa takut. Terutama para junior yang pernah berteriak dan bertengkar dengan Ye Yuan sebelumnya, barulah mereka tahu betapa bodohnya mereka terhadap besarnya langit dan bumi. Jika Ye Yuan benar-benar ingin membunuh mereka, mereka akan menyerahkan nyawa mereka tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki. Sama seperti ini, Ye Yuan untuk sementara tinggal di klan naga. Hanya saja tempat tinggalnya seperti tempat terlarang. Semua orang menjauh, tidak berani mendekatinya. Cahaya putih, bagaimana menurutmu? Ye Yuan bertanya pada cahaya putih setelah duduk tenang. Sebelumnya, cahaya putih tidak berbicara selama ini, yang sangat berbeda dengan gayanya. Ye Yuan tahu kalau cahaya putih pasti punya ide. Kakak, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Saya terus merasa bahwa saya memiliki perasaan yang sangat familiar terhadap tempat ini. Cahaya putih memiliki perenungan mendalam yang jarang terjadi. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata, tidak aneh kalau kamu mempunyai perasaan seperti ini, tapi kenapa aku juga mempunyai perasaan seperti ini? Cahaya putih menatap Ye Yuan dengan heran dan berkata,
Itu adalah persilangan antara garis keturunan Kan. Aku merasa garis keturunan ras binatang iblis di alam binatang ilahi bahkan lebih murni daripada di dunia luar. Kekuatan ras binatang iblis di sini lebih dari satu tingkat lebih kuat dari dunia luar secara keseluruhan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pernyataan ini mungkin benar bagimu, tapi bagiku itu tidak masuk akal. Saat aku memasuki klan naga alam ilahi, aku juga belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Namun sesampainya di sini, ada perasaan yang tidak bisa kujelaskan atau pahami dengan jelas. Aneh sekali. Cahaya putih memikirkannya dan berkata, Kakak, saat itu ketika aku pergi ke hutan gelap, aku terus merasa ada sesuatu yang memanggilku. Sekarang, masuk ke sini, perasaan ini semakin kuat. Ku bilang, bolehkah aku keluar dari sini? Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, bagaimana mungkin? Saat aku bertemu denganmu, kamu hanyalah tingkat 1, dan ibumu hanyalah tingkat 2. Kecuali, itu bukan ibu kandungmu. Apakah kamu merasa binatang iblis tingkat 2 bisa keluar dari sini? Cahaya putih mau tidak mau merasa tertahan ketika mendengar hal itu dan juga merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Antara hutan gelap dan hutan tak berujung ini, keduanya masih dipisahkan oleh wilayah iblis terlarang dewa. Bagaimana mungkin binatang iblis tingkat 2 bisa keluar? Terlebih lagi, ibu cahaya putih hanyalah binatang iblis biasa. Mungkin ada jejak garis keturunan binatang dewa, tapi itu sudah samar sampai-sampai bisa diabaikan. Pada saat ini, Li Er yang tidak berbicara selama ini tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Kakak Yuan, menurutku itu juga bukan tidak mungkin. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata, apa maksudmu? Li Er berkata, Kakak Yuan, bukankah jiwa naga atavismemu juga sulit didapat dalam 1.000.000 tahun? Artinya, selama 1.000.000 tahun ini, hanya kamu sendiri yang memiliki jiwa ilahi semacam ini. Lalu, bukankah ini fenomena atavisme? Meskipun garis keturunan ibu cahaya putih tipis, mungkinkah nenek moyangnya berasal dari tempat ini? Kata-kata Li membuat Ye Yuan dan cahaya putih berpikir keras. Leluhur, kamu sudah mengetahuinya tentang genesis hari itu kan? Aoli berdiri di luar gua, tangan di sampingnya. Jelas sekali, dia sangat menghormati leluhur tua di dalam gua. Baru setelah sekian lama barulah suara yang terdengar seperti baru saja mengalami banyak perubahan hidup keluar dari dalam gua. Apakah kamu menyalahkanku karena tidak mengambil tindakan? Ekspresi Aoli berubah, dan dia buru-buru berkata, Aoli tidak berani. Huhuhu, meski aku bergerak, aku mungkin juga tidak bisa melakukan apapun padanya, kata suara tua itu. Seluruh tubuh Aoli gemetar, tatapannya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Jika dao surgawi masih utuh, tentu saja semudah membalikkan tanganku untuk membasmi dia. Tapi saat ini, dewa ini juga hanyalah pembangkit tenaga raja ilahi yang sedikit lebih kuat, itu saja. Di dunia ini, mungkin tidak ada orang yang mampu memenangkanku. Suara tua itu menyebut dirinya dewa ini, leluhur dari alam binatang ilahi ini sebenarnya adalah tokoh dikdaya alam dewa yang asli. Mungkin, seluruh pusat kekuatan alam ilahi tidak dapat membayangkan bahwa di dalam pegunungan Godsfall ini, sebenarnya ada pusat kekuatan alam dewa yang tersembunyi. Tapi dao surgawi hilang. Bahkan pusat kekuatan alam dewa pun tidak memiliki kejayaan saat itu juga. Oleh karena itu, ketika Aoli mendengar perkataan leluhur, dia sangat terkejut. Alasan mengapa dia mampu memahami hukum dao ilahi, memahami gelombang naga peringkat dewa, sepenuhnya karena adanya bimbingan leluhur. Di mata Aoli, meskipun dao surgawi saat ini hilang, dia juga merupakan makhluk yang paling kuat. Namun kata-kata ini hari ini membuat Aoli merasa seperti seorang pahlawan yang telah melewati masa jayanya. Dia, atas dasar apa? Aoli berkata tidak percaya. Di dunia ini, ada tipe orang yang disebut jenius sejati. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu mencoba, kamu juga tidak akan bisa melampauinya. Saat ini, esensi, energi, dan rohnya belum mencapai kesempurnaan. Ketika dia benar-benar mencapai penyelesaian akhir dan mencapai alam setengah dewa, dia mungkin tidak akan memiliki lawan lagi di dunia ini. Leluhur berkata dengan agak sedih. Dalam kata-katanya, mereka membawa emosi yang tak terlukiskan. Aoli sangat terkejut dengan penilaian leluhur. Disebut apa sekeras apapun kamu berusaha, kamu juga tidak bisa melampauinya. Kembalilah. Katakan padanya, dewa ini akan mengirimnya pergi. Kata leluhur sambil menghela nafas panjang. Aoli pergi dengan perasaan sedih. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia pergi.
Seseorang yang berbakat seperti dia sebenarnya mendengar evaluasi seperti itu. Ini membuatnya sama sekali tidak bisa menerimanya. Namun dia sebenarnya tidak bisa membantah. Usia Ye Yuan jauh lebih muda darinya, tapi kekuatannya sudah melampaui dirinya. Mungkinkah masih ada yang lebih persuasif dari ini? Setelah Aoli pergi, suara wanita terdengar di dalam gua. Saat ini, apakah kamu menyesali tindakanmu itu? Iya, saya tidak menyangka, orang tua ini juga ada saat-saat di mana saya membuat kesalahan dalam penilaian. Wanita itu jelas tidak menyangka leluhur tua itu benar-benar mengakuinya tanpa malu-malu dan mau tidak mau terdiam. Sesaat kemudian, leluhur tua itu melanjutkan, dia merampas kepemilikan dan bereinkarnasi dan kemungkinan besar mengalami kecelakaan besar di dunia luar. Mungkinkah kamu tidak keluar untuk melihatnya? Tidak peduli genesis tak terduga apapun, dia sudah tumbuh dewasa sekarang. Jika diberi waktu, bahkan kamu mungkin bukan tandingannya juga, apa yang masih tidak bisa aku lepaskan? Kata wanita itu. Leluhur menghela nafas lagi dan berkata, takdir yang buruk. Sepanjang malam, hati Ye Yuan kacau. Jika normal, dia tidak perlu melakukan apapun dan bisa memasuki meditasi. Tapi hari ini, dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Hanya sampai lewat tengah malam, Ye Yuan tertidur. Pada saat ini, jiwa ilahinya benar-benar berubah menjadi naga biru dan muncul dari tubuhnya. Setelah jiwa naga meninggalkan tubuhnya, berkelok-kelok keluar, ia benar-benar terbang menuju gua itu. Tapi saat tiba di luar gua, Ye Yuan menemukan bahwa di dalam gua samar-samar memancarkan gelombang yang kuat. Dia berputar-putar di pintu masuk gua dalam waktu yang lama sebelum akhirnya kembali ke tubuhnya sebelum fajar. Kakak Yuan, apa kamu baik-baik saja? Di dekat telinganya, terdengar teriakan liar. Ye Yuan tiba-tiba terbangun. Dia mengusap keringatnya, seluruh tubuhnya tampak terseret keluar dari air. Aku sedang bermimpi. Tidak, tunggu, ini bukan mimpi. Gua itu sungguh aneh. Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Lier terlihat bingung dan berkata dengan rasa ingin tahu, gua apa? Kakak Yuan, apa yang kamu bicarakan? Ye Yuan menarik Lier dan keluar. Saat mereka berjalan, dia berkata, ayo, ikut aku mencari gua. Kedua orang itu memanggil cahaya putih dan hendak meninggalkan klan, tapi dihentikan oleh Aoli. Kemana kalian akan pergi? Aoli bertanya dengan ekspresi serius. Ye Yuan tidak sopan dan berkata, bukan urusanmu, minggir. Aoli tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa dianggap enteng dan mengendalikan amarahnya dan berkata, leluhur tua sudah setuju untuk mengirimmu pergi. Rasanya tidak menyenangkan bagimu menjadi seperti ini kan? Alam binatang ilahi ini sepertinya memiliki hubungan denganku. Kalian minggir, aku hanya akan menemukan sebuah gua dan tidak menyakiti kalian semua. Ye Yuan dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya. Saat Aoli mendengar Ye Yuan berkata gua, dia tahu sepertinya dia mengetahui sesuatu. Sebuah gua yang mampu membuat Ye Yuan merasa luar biasa, hanya ada tempat di mana leluhur berada dalam pengasingan tertutup. Lelucon yang luar biasa. Hubungan apa yang ada hubungannya dengan urusan alam binatang ilahiku denganmu? Bukankah kekhawatiranmu yang terhormat itu terlalu berlebihan? Aoli berkata sambil tersenyum dingin. Sungguh lelucon, bagaimana mungkin dia membiarkan Ye Yuan pergi dan mengganggu kultivasi leluhur yang tenang? Ye Yuan merasa kesal di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu masih tidak minggir, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak sopan. Aoli juga kehilangan kesabaran dan berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin pergi, kamu harus melangkahi zombiku. Kalau begitu aku harus menyinggung harga dirimu. Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Telapak tangan ini, Ye Yuan tidak menahan sedikit pun. Saat dia menyerang, itu mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Ekspresi Aoli berubah dan hanya bisa merespons dengan telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Hasilnya sama sekali tidak mengejutkan. Satu telapak tangan Ye Yuan berhasil. Dia tidak punya niat untuk tetap tinggal, membawa Lier dan cahaya putih dan bergegas mendekat. Telapak tangan ini membuat khawatir anggota klan. Orang-orang bergegas keluar satu demi satu tetapi menemukan bahwa Ye Yuan sudah lama pergi. Bahkan Patriark Aoli tidak bisa menghentikan Ye Yuan, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Ye Yuan mengikuti sensasi jiwa ilahinya meninggalkan tubuh tadi malam dan tidak lama kemudian menemukan gua itu. Melihat gua ini, perasaan Ye Yuan sebenarnya agak gelisah,
agak bingung. Ini guanya, persis sama dengan mimpiku, kata Ye Yuan. Kakak Yuan, rahasia apa yang ada di dalam gua ini? Li Er berkata dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi kita harusnya bisa tahu setelah kita masuk. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa kedua orang itu dan bisa masuk ke dalam, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Sesosok perlahan keluar dari dalam kegelapan, perlahan menjadi berbeda. Ini adalah seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya telah memutih, tampak sudah lanjut usia. Tapi, gelombang yang samar-samar keluar dari tubuhnya membuat jantung Ye Yuan berdebar tanpa henti. Orang tua ini tidak sederhana. Bukankah dewa ini setuju untuk mengirimmu pergi? Untuk apa kamu begitu tidak sabar? Kata lelaki tua itu dengan sedikit tidak senang. Kata-kata lelaki tua itu membuat trio Ye Yuan terkejut. Dewa ini, kamu adalah pusat kekuatan alam dewa. Cahaya putih berteriak kaget. Orang tua itu tertawa mengejek diri sendiri dan berkata, pusat kekuatan alam dewa. Itu sudah lama sekali. Saat ini, paling banyak dianggap setengah dewa. Saat lelaki tua ini muncul, Ye Yuan merasakan aura berbahaya menghantamnya. Perasaan seperti itu seperti menghadapi Fang Tian. Perasaan pertama yang diberikan lelaki tua ini pada Ye Yuan adalah bahwa lelaki tua itu kuat. Sangat kuat. Namun, semakin dekat dia mendekati gua ini, semakin cepat detak jantung Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan merasa jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Perasaan berdebar-debar ini sama sekali tidak diberikan kepadanya oleh lelaki tua ini. Ye Yuan, jangan kurang ajar. Tepat pada saat ini, Ao Li, serta tetua kepala 4 klan, juga bergegas mendekat. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan mereka. Saat ini, dia hanya ingin memasuki gua itu. Senior, Ye Yuan tidak berniat mengganggu, aku hanya ingin masuk ke gua ini untuk melihat-lihat, apakah diperbolehkan. Ye Yuan dengan paksa menenangkan emosinya dan menggunakan nada berdiskusi untuk berbicara dengan lelaki tua ini. Tempat ini adalah tempat pengasingan orang tua ini. Tidak ada hal lain. Terlebih lagi, meminta seperti ini, bukankah kamu merasa itu tidak sopan? Kata lelaki tua itu dengan dingin. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Junior tahu bahwa tindakan ini agak kasar, tapi Junior punya alasan mengapa dia harus ikut serta. Jika itu sedikit melanggar keramah tamahan senior, Junior bersedia memberikan kompensasi setelahnya. Kehidupan masa lalu dan kehidupan ini, lebih dari 500 tahun, Ye Yuan belum pernah memiliki dorongan kuat untuk memasuki suatu tempat sebelumnya. Dia yakin gua ini benar-benar memiliki hubungan yang sangat erat dengannya. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana tempat pengasingan leluhur lama bisa dibiarkan mencemarkanmu? Ao Li berkata dengan suara dingin. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, bukan urusanmu di sini, ini bukan giliranmu untuk berbicara. Kamu, Ao Li sangat marah. Leluhur tua itu memberi isyarat pada Ao Li untuk berhenti berbicara dan melihat ke arah Ye Yuan sambil berkata dengan dingin, teman kecil, ada cukup banyak rahasia klan keluarga 4 simbolku di dalam gua, kamu memiliki garis keturunan naga biru, memiliki resonansi juga merupakan hal yang normal. Jika kamu dari ras naga, bukan tidak mungkin orang tua ini akan membiarkanmu masuk. Tapi kamu hanyalah manusia. Mata Ye Yuan sedikit menyipit. Kata-kata leluhur tua ini terdengar seolah tidak memberikan ruang untuk kritik. Apalagi penolakannya juga sangat beralasan. Tapi tidak tahu kenapa, Ye Yuan hanya ingin masuk. Petunjuk psikologis yang kuat semacam itu menghancurkan perkataan leluhur lama hingga berkeping-keping. Telapak tangan Ye Yuan terbalik dan batang api muncul di tangannya. Tekanan naga kuat yang keluar dari tongkat api membuat wajah semua orang berubah. Saat ini, leluhur tua yang selalu tenang akhirnya kehilangan ketenangan. Token naga suci. Saat itu, leluhur pendiri mengambilnya, dan tidak pernah muncul lagi. Bagaimana itu bisa muncul di tanganmu? Kata leluhur tua dengan heran. Kesampingkan apa yang ada di tanganku, karena kamu mengatakan bahwa ada rahasia klan keluarga 4 simbol di dalam gua ini. Aku bertanya-tanya apakah aku memiliki kualifikasi atau tidak untuk masuk dan memeriksanya dengan mengandalkan token naga suci. Ye Yuan berkata dengan dingin. Wajah leluhur tua itu berkedip-kedip tanpa henti. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki benda suci seperti itu. Melihat token naga suci sama dengan melihat sang patriark, bahkan dia juga tidak dapat menentang ajaran leluhur. Sebaliknya, 4 anggota klan simbol lainnya, termasuk Ao Li, semuanya berwajah kosong.
Mereka tahu bahwa token naga suci ini jelas bukan benda biasa. Tapi mereka semua tumbuh di alam binatang ilahi dan tidak memahami arti penting yang diwakili oleh token naga suci. Leluhur, benda apa ini? Aoli tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Benda yang bisa membuat leluhur tua tampak tergerak sama sekali bukan benda biasa. Ini adalah token naga suci, artefak dewa tertinggi ras naga kita. Ajaran leluhur ras naga, orang yang memiliki token ini adalah penguasa klan naga. Kata leluhur tua itu dengan suara serius. Kata-kata leluhur membuat wajah semua orang berubah. Aoli tertegun dan memandang ke arah Ye Yuan dengan heran, dan berkata, seorang manusia menjadi penguasa klan naga, bagaimana hal itu bisa meyakinkan orang? Hanya manusia kan? Garis keturunan kakak laki-lakiku lebih murni daripada kalian semua, berdasarkan apa yang dia tidak bisa meyakinkan masa. Di alam ilahi, kakak laki-lakiku sudah menjadi penguasa umat manusia. Kalian mungkin belum tahu, token naga suci ini tidak begitu saja memilih tuannya. Biarpun kakakku memberikannya padamu, mustahil dia mengakuimu sebagai tuannya juga. Cahaya putih berkata dengan nada menghina. Ekspresi Aoli berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah leluhur lama untuk meminta penegasan. Leluhur tua itu perlahan menganggukkan kepalanya, dianggap diam-diam menyetujui kata-kata cahaya putih. Wajah Aoli pucat pasi. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Senior, apakah kamu masih ragu sekarang? Ye Yuan memandang ke arah leluhur tua itu dengan tatapan panas. Leluhur tua itu merenung sejenak dan perlahan berkata, sejak kamu mendapatkan pengakuan token naga suci, lelaki tua ini tentu melayanimu sebagai tuan. Hanya saja gua ini, kamu tidak bisa masuk. Kata-kata leluhur membuat ekspresi Ye Yuan berubah. Dia tidak berpikir bahwa lelaki tua ini sebenarnya tidak memperlihatkan token naga suci. Tapi justru karena itulah Ye Yuan semakin yakin bahwa pasti ada rahasia di dalamnya. Ye Yuan menyimpan token naga suci dan berkata dengan dingin, baiklah, ini kamu yang mengerti. Karena itu masalahnya, kamu ini akan tersinggung. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan langsung menghilang dari tempatnya. Seni teleportasi yang lebih hebat. Tapi kali ini, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Di saat yang hampir bersamaan, sosok leluhur tua itu juga menghilang dari tempatnya berada. Demikian pula, itu adalah seni teleportasi yang lebih hebat. Dalam waktu yang singkat, Ye Yuan dengan paksa bertukar pukulan dalam kehampaan dengan leluhur tuanya, namun sosoknya terkejut keluar dari kehampaan, terbang lurus sejauh 10.000 kaki sebelum dengan paksa menstabilkan sosoknya. Kekuatan leluhur tua ini sungguh sangat dahsyat. Namun, leluhur tua tidak mampu menghentikan tekad Ye Yuan untuk memasuki gua. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Mampu memahami gelombang naga peringkat dewa di usia muda, sungguh jenius. Tapi menggunakannya untuk menghadapi orang tua ini tidaklah cukup. Leluhur tua itu tersenyum tipis dan juga memukulkan telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Satu telapak tangan dilepaskan, bahkan wajah Ye Yuan pun berubah karenanya. Setelah bentrokan frontal, meskipun pertahanan Ye Yuan sangat kuat, dia juga dihajar oleh pihak lain sampai dia memuntahkan seteguk darah. Apakah ini kekuatan dari pusat kekuatan alam dewa? Memang benar, itu sesuai dengan reputasinya. Sayang sekali tidak ada lagi dao ilahi di bawah langit ini. Ye Yuan tertawa dingin, pedang pembasmi jahat tiba-tiba bergerak. Pedang kemarahan, teratai api. Niat pedang Ye Yuan meningkat pesat. Api suci cendana pembersih api juga tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Teratai api pedang kemarahan ini sudah bukan kekuatannya yang dulu. Ketika Aoli melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Ternyata saat Ye Yuan berhadapan dengannya, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Teratai api pedang kemarahan, setelah berevolusi, lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada telapak tangan penghancur surga naga melingkar peringkat dewa. Hati-hati, leluhur, teriak Aoli. Dia tahu bahwa leluhur itu tangguh, tetapi menghadapi serangan yang begitu mengerikan, apakah leluhur dapat memblokirnya atau tidak, dia juga tidak memiliki kepastian di dalam hatinya. Namun, leluhur tua itu hanya tersenyum tipis. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar terdorong keluar sekali lagi. Kekuatan telapak tangan ini sebenarnya lebih besar dari telapak tangan sebelumnya. Yang satu datang, dilepaskan, Ye Yuan dikirim terbang sekali lagi. Setelah dua telapak tangan, Ye Yuan sudah menderita luka parah. Hukum alam dewa senior sangat bagus. Mungkin juga tidak jauh dari alam dewa sekilas surga kan? Ye Yuan berkata dengan suara rendah.
Sang leluhur tersenyum tipis dan berkata, tidak lama setelah lelaki tua ini menerobos ke alam dewa, hukum dunia ini sudah hilang. Karena tidak melakukan apapun selama beberapa tahun ini, saya hanya dapat memahami beberapa hukum Dao ilahi juga. Bagaimana itu? Masih ingin masuk? Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, langkah terakhir, jika senior bisa memblokirnya, Ye ini akan mundur dari sini. Huhuhu, junior, kamu sangat kuat. Tapi saat ini, kamu masih belum bisa menandingi orang tua ini, mundurlah. Ketika kekuatanmu sudah ada, untuk menemui lelaki tua ini lagi belum terlambat, leluhur tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Dia jelas tidak mengira Ye Yuan bisa menghadapinya. Raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Wajah leluhur tua itu tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, leluhur tua itu mengetahui sumber teknik bela diri Ye Yuan. Keheranan di hatinya sangat besar. Hanya saja tidak ada waktu baginya untuk terkejut saat ini. Membiarkan suara Dewa Naga mendarat di tubuhnya dengan bebas, tulang lamanya mungkin tidak akan memiliki abu yang tersisa. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah leluhur tua itu tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk membalas seperti yang lainnya. Setelah keheranan, reaksi leluhur tua itu juga sangat cepat. Gelombang mengerikan keluar dari tubuhnya. Undulasi ini sebenarnya mengisolasi suara Dewa Naga di luar. Ini adalah suara Dewa Naga. Dia sebenarnya mengetahui suara Dewa Naga, bagaimana mungkin? Aoli berteriak ketakutan. Bagi klan naga, kemasyhuran suara Dewa Naga bisa dikatakan sebagai pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Meskipun teknik bela diri ini telah hilang, hampir setiap anggota ras naga mengetahui kekuatannya. Bukankah suara Dewa Naga sudah lama hilang? Mengapa manusia mengetahui teknik bela diri tertinggi ras nagaku? Terlalu tidak terbayangkan, saat dia menggunakan jurus telapak tangan penghancur surga naga melingkar peringkat dewa, hal itu membuatku ketakutan. Tidak menyangka sekarang, dia bahkan menggunakan suara Dewa Naga. Apakah dia benar-benar manusia? Aku bahkan curiga dia adalah anggota ras nagaku. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini? Teknik bela diri yang sudah hilang tiba-tiba muncul, guncangan pada klan naga bisa dibayangkan. Bukan hanya klan naga, 3 tetua klan lainnya juga sangat terkejut. Sama seperti klan keluarga 4 simbol, mereka secara alami menyadari suara Dewa Naga yang terkenal. Mereka tidak menyangka kalau teknik bela diri ini benar-benar muncul pada manusia. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas. Ye Yuan menyadari bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan leluhurnya. Sambil mengertakkan gigi, dia menarik napas 3 kali. Tepat pada saat ini, desahan melankolis datang dari dalam gua. Hati Ye Yuan tiba-tiba bergetar, napasnya langsung terputus. Suara Dewa Naga tiba-tiba berhenti. Kakak Yuan, 2 tarikan napas sudah berlalu, tubuh Ye Yuan sudah hampir mencapai batasnya dan tidak mampu menopang dirinya sendiri lagi. Li Er buru-buru datang untuk mendukungnya. Wajah leluhur tua itu pucat pasi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia masih belum bisa sepenuhnya menahan dampak dari suara Dewa Naga pada akhirnya. Leluhur, apa kamu baik-baik saja? Melihat leluhurnya memuntahkan darah, Aoli dan yang lainnya berseru kaget. Leluhur tua itu melambaikan tangannya dan menatap ke arah Ye Yuan dengan dalam dan berkata, orang tua ini mengerti. Hahaha, kedua mata lelaki tua ini benar-benar buta. Jun Er, pada akhirnya kamu masih harus bertemu dengannya. Kalimat terakhir, leluhur tua mengarahkannya ke arah dalam gua. Leluhur, biarkan dia masuk. Di dalam gua, suara seorang wanita terdengar dengan tenang. Ekspresi Aoli berubah menjadi kaku. Dia tidak pernah tahu bahwa selain nenek moyang lama, masih ada orang lain di dalam gua ini. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Ye Yuan tersambar petir. Jelas asing bagi suara ekstrim itu, tapi cara dia mendengarnya, begitu hangat. Lupakan saja, masuklah. Tapi hanya kamu sendiri yang bisa masuk, kata leluhur tua itu dengan dingin. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berjuang untuk berdiri, lalu berjalan ke dalam gua dengan terhuyung-huyung. Leluhur, di dalamnya ada, Aoli tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ao Jun, leluhur tua juga tidak menyembunyikannya, langsung menyebut namanya. Ekspresi Aoli berubah dan dia berkata, Naga Ao Jun. Bukankah dia sudah mati? Mengatakan siapa anggota klan paling berbakat dalam 100.000 tahun ini di alam binatang ilahi, itu sama sekali bukan dia. Itu adalah Nyonya Naga Ao Jun.
Ao Jun hanya menggunakan waktu 1000 tahun dan berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan tingkat 9, serta memahami hukum Dao ilahi. Kekuatannya bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan dia saat ini. Sayang sekali dia tidak mau dikurung oleh alam binatang ilahi ini. Lebih dari 800 tahun yang lalu, dia melarikan diri dari alam binatang ilahi dan masuk ke dalam pegunungan Godsfall. Sejak saat itu, anggota klan di dalam alam binatang ilahi tidak pernah melihatnya lagi. Sejak saat itulah leluhur tua itu mulai mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membimbing Aoli, mempersiapkannya ke alam saat ini. Aoli tidak menyangka bahwa dia sebenarnya berada di dalam gua pengasingan leluhur lama. Leluhur tua itu menghela nafas dan berkata, sulit untuk mengatakan selesai dalam satu kalimat. Tapi dia mungkin sangat lega melihat putranya begitu menjanjikan kan. Putranya, anggota klan berada dalam keadaan kacau balau. Benar? Ye Yuan adalah putra Ao Jun, putranya dengan manusia. Kata leluhur tua itu perlahan. Lier dan cahaya putih bertukar pandang, keduanya melihat keheranan mendalam dari mata satu sama lain. Mereka tidak menyangka kalau Ye Yuan sebenarnya masih memiliki latar belakang seperti itu. Pantas saja Ye Yuan menjadi begigurue setelah memasuki tempat ini. Pada saat ini, leluhur tua itu melihat ke arah cahaya putih lagi dan berkata dengan ramah, jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya adalah keturunan bulu putih kan? Di tubuhmu, ada auranya. Fisik macan putih sempurna, lumayan. Cukup bagus. Huhuhu, saat itu, serangan tipuannya dan Jun Er untuk menciptakan pengalih perhatian pada serangan sebenarnya dilakukan dengan sangat indah. Ia bahkan menipu orang tua ini. Hanya saja lelaki tua ini tidak menyangka kalau keturunannya benar-benar mematahkan kutukan di saat yang bersamaan. Ironis sekali. Berbicara ke belakang, leluhur tua itu tertawa mengejek diri sendiri. Cahaya putih bergetar, dia seperti tersengat listrik. Oh leluhur tua, apa arti kata-katamu? Cahaya putih menelan ludahnya dan berkata. Leluhur tua itu hanya duduk dan mulai berbicara tentang rahasia alam binatang ilahi. Ketika cahaya putih mendengar kata-kata leluhur tua itu, dia merasa sangat terkejut. Ternyata tempat ini adalah tanah pengasingan. Ras iblis di sini semuanya diasingkan ke tempat ini karena melakukan kejahatan berat, dan tidak pernah kembali ke alam ilahi. Ruang ini dibuka oleh leluhur 4 binatang ilahi agung yang bergandengan tangan, dan mengutuk tempat ini dengan seni rahasia yang menakutkan. Penjahat manapun yang dibuang ke sini, begitu mereka meninggalkan wilayah ini, kehidupan mereka akan hilang dengan cepat, sampai mati. Selain itu, keturunan mereka juga tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Ini adalah kutukan yang sangat mengerikan, artinya sekali mereka melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan dibuang ke sini, keturunan mereka tidak akan pernah melihat siang hari. Jangan lihat tempat ini memiliki pegunungan hijau dan air jernih, pemandangannya menakjubkan, sebenarnya ini adalah penjara raksasa. Menurut penuturan leluhur tua, sejak dahulu kala entah berapa banyak anggota marga yang ingin melarikan diri dari sangkar di tempat ini. Namun setelah keluar, mereka menjadi tua dengan sangat cepat, bahkan meninggal. Bahkan pusat kekuatan alam dewa pun tidak terkecuali. Dan leluhur tua adalah pusat kekuatan alam dewa terakhir di tempat ini. Tentu saja, keempat nenek moyang yang hebat tidak mendorong mereka menuju pemusnahan tetapi hanya meninggalkan secercah harapan. Jika seseorang menerobos ke alam dewa asal di dalam alam binatang ilahi, atau melahirkan binatang suci yang sempurna dan memiliki fisik roh di atas fisiknya, kutukan itu akan terlepas secara otomatis. Saat itu, Ao Jun dan Bulu Putih adalah saudara kandung yang paling dekat. Keduanya bergandengan tangan dan melakukan pengalihan di timur sambil benar-benar menyerang barat. Yang satu melarikan diri ke dunia tanpa akhir melewati wilayah iblis terlarang dewa, yang lain melarikan diri hingga wilayah iblis terlarang dewa. Saat itu, leluhur tua sangat marah, itulah sebabnya dia meletakkan hutan bunga persik itu. Hanya saja dia tidak menyangka di antara keturunan Bulu Putih, ada yang benar-benar melahirkan fisik macan putih sempurna. Sementara putra Ao Jun bahkan adalah jiwa naga atavisme dalam legenda. Melewati bagian gua yang remang-remang, Ye Yuan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Semakin dia berjalan menuju kedalaman, semakin cepat detak jantung Ye Yuan. Semakin berat pula niat dingin pada tubuhnya. Mengikuti petunjuk psikologis yang kuat itu, Ye Yuan berjalan ke ujung gua. Di depan matanya ada kolam yang dalam dan tenang, tidak bisa melihat dasarnya sekilas. Udara dingin yang keluar dari kolam membuat jiwa ilahi Ye Yuan hampir membeku. Niat dingin yang menusuk tulang itu membuat Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik.
Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berseru, ini adalah aura beku abadi. Benar, itu justru beku abadi. Sepertinya kamu sepenuhnya mewarisi kemampuannya. Hanya berdasarkan udara dingin ini, kamu menunjukkan dengan tepat. Suara wanita yang dingin terdengar. Itu adalah suara yang didengar Ye Yuan di luar. Suaranya sangat acuh tak acuh, tapi sedikit gemetar mengungkapkan beberapa kebingungan di hati pihak lain. Beku abadi diproduksi di wilayah paling utara. Itu adalah salah satu bahan obat kelas atas untuk memurnikan beberapa pil obat dengan atribut air. Hal ini sangat berharga. Bahkan sepotong seukuran kuku juga bernilai beberapa kota. Alasan mengapa disebut beku abadi adalah meskipun dibakar dengan nyala api, ia juga tidak akan mencair. Seniman bela diri alam Dao mendalam biasa akan mati saat bersentuhan. Tingkat dingin seperti itu, beku abadi di kedalaman kolam ini sepertinya tidak sedikit. Kamu, Ye Yuan menelan ludahnya dan berkata. Wanita itu menghela nafas dengan sedih dan berkata, Yun kamu sudah dewasa. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Mendengar desahan ini, Ye Yuan bahkan memiliki keinginan untuk memeluk pihak lain. Mungkinkah, kamu adalah... Nafas Ye Yuan menjadi tidak teratur. Sebenarnya, dia sudah punya sedikit spekulasi di hatinya sejak lama. Namun ketika sudah benar-benar sampai pada tahap ini, dia menjadi bingung sekali lagi. Dia khawatir pihak lain akan menyangkal, khawatir kegembiraannya akan menjadi sia-sia. Dalam pengetahuannya, tidak pernah ada kata, ibu. Selama lebih dari 500 tahun kehidupan masa lalunya, Ye Yuan dan ayahnya selalu saling bergantung satu sama lain dalam suka dan duka. Hingga kehidupan ini, ketika dia membuka matanya dan melihat Ren Hongling, saat itulah Ye Yuan merasakan cinta keibuan pada sosoknya. Hanya saja Ye Yuan tahu bahwa cinta itu bukan miliknya, melainkan Ye Yuan yang sudah lama meninggal. Dia hanya menikmati cinta keibuan atas nama Ye Yuan. Dia tetaplah Ji Qingyun pada akhirnya. Benar, aku ibumu, suara Ao Jun terdengar samar. Mendengar jawaban ini, emosi Ye Yuan menjadi sangat rumit. Kegembiraan, keraguan, kemarahan, segala macam emosi bercampur menjadi satu, membuatnya merasa seperti akan meledak. Dia tidak mengerti mengapa ibunya tidak pernah muncul sebelumnya dalam hidupnya. Dan juga tidak mengerti kenapa ayah tidak pernah menyebut ibu. Terlalu banyak pertanyaan yang terkubur jauh di dalam hatinya akhirnya meledak pada saat ini, namun kegelisahan dari sebelumnya tersapu bersih. Mengapa? Ribuan kata berubah menjadi satu kata ini. Ye Yuan tidak tahu bahwa ini adalah tanah pengasingan dan tidak tahu tentang masa lalu Ao Jun. Jadi ketika dia tahu bahwa ada seorang ibu, kebenciannya menjadi lebih besar. Gelembung muncul di kolam yang dingin. Dengan suara mendesing, kepala naga bergegas keluar dari kolam, menatap Ye Yuan dengan tatapan panas. Empat mata saling berhadapan, sepasang mata dipenuhi keterkejutan, sedangkan pasangan lainnya adalah cinta yang lembut. Ye Yuan memahami ras naga dengan cukup baik. Naga biru di depan matanya ini tampak tua. Jelas sekali, ini hampir mendekati akhir. Selain itu, ras naga sebagian besar mempertahankan bentuk manusia. Hanya ketika esensi iblisnya tidak cukup untuk mempertahankan bentuk manusia, barulah ia mengungkapkan bentuk aslinya. Naga biru tua di depan matanya ini adalah ibunya. Menghitung 500 tahun kehidupan masa lalunya, ia dilahirkan kurang dari 600 tahun juga. Dalam waktu 600 tahun, bagaimana mungkin ibunya bisa setua itu? Yun ini semua salah ibu. Ibu melahirkanmu, tapi tidak merawatmu satu hari pun. Namun selama 500 tahun ini, ibu memikirkanmu setiap menit dan detik. Suara Ao Jun selalu seperti sumur tua tanpa riak. Tapi saat ini, suaranya bergetar. Pada sepasang mata naga itu, air mata muncul samar-samar. Dalam sekejap, aura Ao Jun menjadi layu. Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa sisa vitalitas Ao Jun tiba-tiba menghilang. Penemuan ini tanpa sadar membuat Ye Yuan khawatir. Ini, apa yang terjadi di sini? Ye Yuan berkata dengan sangat heran. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan hidup pihak lain tidak banyak, hanya sedikit fluktuasi emosi yang membuat vitalitasnya berkurang begitu banyak sekaligus. Walaupun dao alkimia milik Ye Yuan sangat hebat, dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Air mata naga jatuh. Ao Jun berkata dengan lega, tidak apa-apa, ibu bisa bertemu denganmu lagi, meski aku langsung mati, aku juga tidak akan menyesal. Apakah ayahmu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Ye Yuan hampir mengatakan kebenarannya.
Tapi tiba-tiba teringat bahwa Ao Jun sepertinya tidak bisa menerima rangsangan emosional, dia akhirnya mengubah kata-katanya. Pada saat ini, emosi Ao Jun kembali ke kondisi sumur tua yang tidak bergejolak lagi, dan membuka mulutnya untuk berkata, mungkinkah ayahmu mengalami masalah? Jelas sekali, jeda Ye Yuan barusan membuat Ao Jun mempunyai firasat buruk. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah bermimpi terlalu besar, hanya saja dia mengalami masalah dalam pembuatan pil. Dengan kekuatannya, sesuatu yang dapat menimbulkan masalah baginya di alam ilahi belum lahir. Ao Jun memikirkannya dan berkata, itu benar. Ye Yuan melirik Ao Jun dan bertanya, bisakah kamu memberitahuku, apa yang sebenarnya terjadi? Ao Jun menghela nafas sedikit dan berbicara tentang kutukan negeri pengasingan ini. Ye Yuan sangat terkejut saat mendengarkan di sampingnya. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa ibu meninggalkan dia dan ayah. Dia juga akhirnya mengerti mengapa dia memiliki jiwa naga atavisme. Ternyata tubuhnya mengalir dengan setengah dari garis keturunan ras naga. Ibu, maaf, memahami urutan genesis, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Anak bodoh, yang seharusnya meminta maaf adalah ibu. Ibu tidak pernah melakukan tugasnya sebagai seorang ibu satu hari pun. Beberapa tahun ini, kamu dan ayahmu menderita, Ao Jun menghiburnya. Itu bukan salahmu, ibu, tanah terkutuk ini, mungkinkah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Ao Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali leluhurnya hidup kembali, jika tidak, masalah itu tidak dapat diselesaikan. Hanya saja setelah nenek moyang ras nagaku, tidak ada orang lain yang mampu mencapai ketinggiannya lagi. Terlebih lagi, sekarang alam ilahi ini tidak memiliki dao surgawi, tidak ada cara untuk melangkah ke alam dewa sama sekali. Bahkan leluhur juga ditekan di alam setengah dewa. Tapi ketika Ye Yuan mendengar kata-kata ini, matanya berbinar dan berkata, anak ini memiliki jiwa naga atavisme. Bukankah dikatakan bahwa selama seseorang memiliki jiwa naga atavisme, mereka akan mampu mencapai ketinggian leluhur? Selama anak ini menerobos ke alam dewa, apakah kutukan ini bisa dihilangkan? Apa, kamu memiliki jiwa naga atavisme? Keterkejutan Ao Jun juga tidak berarti apa-apa. Jiwa naga atavisme hanya ada dalam ingatan ras naga. Belum pernah ada orang yang melihatnya sebelumnya, dan juga sangat sulit dideteksi. Karena tidak ada yang pernah mencapai ketinggian leluhur naga biru sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan Ao Jun, yang melahirkan Ye Yuan, juga tidak tahu tentang masalah Ye Yuan yang memiliki jiwa naga atavisme. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa mengetahui suara Dewa Naga, teknik bela diri yang sudah hilang seperti ini? Kata Ye Yuan. Ao Jun berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya. Tetapi dia menemukan bahwa pikirannya sulit untuk ditenangkan. Dia akhirnya mengerti sekarang, apa arti, aku mengerti, dari leluhur tua tadi. Untuk Ye Yuan bisa mematahkan kutukan itu, pasti ada aspek yang luar biasa. Tapi Ao Jun tidak pernah bermimpi bahwa itu sebenarnya adalah jiwa naga atavisme. Tapi segera, dia menghela nafas sedikit lagi dan berkata, bahkan jiwa naga atavisme juga tidak berguna. Saat ini, dao ilahi menyusut menjadi nol, kamu tidak dapat mematahkan belenggu sama sekali. Ekspresi tekad muncul di wajah Ye Yuan dan dia berkata, anak ini datang ke pegunungan Gatsfall untuk mencari kesempatan menerobos ke alam dewa. Aku akan menjadi dewa atau mati saat mencoba. Ao Jun berkata dengan heran, Yun kenapa jadi seperti ini? Ye Yuan dengan singkat menceritakan situasi dunia luar tetapi menyembunyikan banyak hal. Ao Jun sudah menjadi lampu yang akan mati kehabisan minyak sekarang. Dia mungkin tidak mampu menahan pukulan atas meninggalnya Ji Zhengyang. Jika bukan karena beku abadi yang hampir membekukan fungsi fisiologisnya, Ao Jun pasti sudah lama meninggal, daonya sudah menghilang. Sepotong beku abadi inilah yang diambil Ji Zhengyang hanya setelah mengerahkan upaya luar biasa ketika dia memasuki jauh ke wilayah paling utara saat itu. Tapi wilayah terlarang itu terlalu berbahaya. Bahkan jika pusat kekuatan alam dewa masuk, sulit untuk melindungi diri mereka sendiri juga, apalagi kamu. Ao Jun berkata dengan cemas. Akhirnya dia berhasil melihat putranya, jadi dia tidak ingin kehilangan dia begitu saja. Ye Yuan berkata dengan tatapan tegas, anak ini punya alasan mengapa dia harus pergi. Sekarang, ada alasan lain. Tidakkah kamu ingin keluar dan bertemu kembali dengan ayah? Mendengar kata-kata ini, secercah harapan muncul di mata Ao Jun. Ye Yuan membuat kebohongan yang indah. Dia tidak berharap ibu menunggu kematian dengan begitu saja.
Ia sudah kehilangan ayah dan tidak ingin kehilangan ibu lagi. Betapapun suramnya harapannya, Ye Yuan juga ingin menyelamatkan ibunya. Mengabaikan hasil setelah ras iblis yang mendominasi alam ilahi, permusuhan membunuh ayah saja sudah tidak mungkin bagi mereka untuk hidup di bawah langit yang sama. Jika dia tidak bisa memusnahkan Kanuo, dia lebih baik mati. Tentu saja, kata-kata semacam ini, dia tidak akan mengucapkannya. Terhadap Ao Jun, dia hanya mengatakan bahwa itu demi kebaikan umat manusia. Bagaimanapun, ia mewarisi ajaran Dao Surga Absolut dan menjadi mandat putra surga. Beban ini, dia harus memikulnya. Melihat mata Ye Yuan, Ao Jun tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan putranya dan hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, "Emosimu persis sama dengan ayahmu, kalian berdua sangat keras kepala." Ye Yuan tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Pada titik ini, simpul hati Ye Yuan sudah hilang dan dia sudah sepenuhnya menerima Ao Jun. Meski pertama kali bertemu, Ye Yuan juga tidak memiliki banyak hambatan psikologis. Perasaan terhubung oleh darah tidak bisa membodohi orang. Terlebih lagi, ini adalah hubungan yang berasal dari lubuk jiwa yang paling dalam. Jika bukan karena resonansi yang kuat, Ye Yuan juga tidak akan memaksa menerobos masuk ke dalam gua ini. Kedua orang itu berbicara lama sekali. Percakapan ini memakan waktu 5 hari 5 malam. Dalam 5 hari 5 malam ini, Ye Yuan akhirnya mengetahui genesis yang terjadi saat itu. Ternyata tidak lama setelah Ao Jun melarikan diri dari tanah pengasingan saat itu, dia bertemu dengan Ji Zhengyang dan rombongannya yang memasuki wilayah terlarang. Berkeliaran sendirian di pegunungan Guts Fall sangat berbahaya. Oleh karena itu, Ji Zhengyang mengundang Ao Jun untuk bergabung dengan tim mereka. Kemudian, Ji Zhengyang menggerakkan Ao Jun dengan karakternya. Kedua orang itu bersatu dalam pernikahan sejak saat itu, Ao Jun juga mengikuti Ji Zhengyang kembali ke Balai Raja Pengobatan. Hanya saja Ao Jun hidup dalam pengasingan yang mendalam dan jarang keluar. Sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Namun tak lama kemudian, masalah terjadi. Ji Zhengyang menyadari bahwa kecepatan penuaan Ao Jun terlalu cepat. Hanya dalam waktu 200 tahun, Ao Jun sepertinya telah berusia 10.000 tahun. Di bawah pertanyaannya yang berulang kali, Ao Jun menceritakan keseluruhan ceritanya. Dan saat itu, Ao Jun sudah menantikannya. Ji Zhengyang menggunakan seluruh kemampuannya dan juga tidak mampu menghentikan penuaan Ao Jun. Dia sangat mencintai Ao Jun dan memutuskan untuk tidak memiliki anak ini. Karena dengan melahirkan anak, kecepatan penuaan Ao Jun akan semakin cepat. Ao Jun memilih pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal demi melahirkan Ye Yuan. Dia kembali ke tanah pengasingan. Dalam periode waktu ini, Ji Zhengyang mendapat kabar tentang beku abadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa masuk jauh ke wilayah paling utara terlebih dahulu untuk mencari beku abadi. Kemudian, dia datang ke negeri pengasingan dengan membawa beku abadi, namun menemukan bahwa di tempat ini sudah terdapat rangkaian bunga persik yang indah. Dia berhati-hati terhadap angin dan menerobos ke dalam formasi bunga persik, tetapi dia hampir terbunuh oleh formasi bunga persik. Permohonan Ao Jun lah yang membuat leluhur tua itu menyelamatkan Ji Zhengyang. Ji Zhengyang ingin tinggal di tanah pengasingan pada saat itu, tetapi leluhur tuanya menolak apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Ji Zhengyang meninggalkan beku abadi dan membawa pergi Ye Yuan yang mengenakan popok. Di negeri pengasingan ini, kecepatan hidup Ao Jun sangat berkurang. Ditambah dengan beku abadi milik Ji Zhengyang, itulah cara dia bisa hidup sampai sekarang. Tapi Ao Jun sekarang adalah orang mati dan sama sekali tidak bisa meninggalkan kolam dingin ini. Bahkan sedikit perubahan suasana hati pun akan mempercepat berlalunya hidupnya. Mendengar genesis masa lalu ini, Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti. Ini benar-benar takdir yang mengolok-olok manusia. Baru setelah itu, Ye Yuan tahu mengapa ayah selalu masuk jauh ke dalam pegunungan Guts Fall setiap beberapa tahun. Dia hanya berpikir bahwa ayah sedang mencari peluang saat itu, tetapi tidak berpikir bahwa masih ada alasan seperti itu. Meski dipisahkan oleh hutan bunga persik, juga bisa sedikit menghilangkan rasa sakit karena mabuk cinta. Sayang sekali mereka sudah selamanya dipisahkan oleh hidup dan mati sekarang. 5 hari kemudian, Ye Yuan keluar dari dalam gua. Tatapannya, saat melihat leluhur lama, penuh dengan kerumitan. Huhuhu, jika kamu ingin membalas dendam, lakukanlah, leluhur tua itu tersenyum dan berkata. Ye Yuan menatapnya dan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, lupakan. Sebenarnya, aku bisa memahamimu. Ibu sudah menjadi seseorang yang berada di ambang kematian.
Kamu tidak ingin ayah dan aku dipelihara di tempat ini seperti ternak di kandang juga, jadi kamu mengusir kami. Gua ini adalah kuburan, tapi bagaimana alam binatang ilahi ini bukan kuburan besar? Jika dugaanku benar, orang luar mungkin juga akan dikutuk jika mereka tinggal di sini dalam waktu lama kan. Senyuman leluhur tua itu menghilang, tatapannya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Yuan akan mengucapkan kata-kata ini. Hahaha, Jun Er benar-benar melahirkan anak yang baik. Leluhur tua itu tiba-tiba tertawa. Hanya saja aku sangat bingung, bagaimana kamu tahu kalau aku akan baik-baik saja jika pergi ke dunia luar? Agaknya, kamu juga tidak menyadari bahwa aku adalah anggota jiwa naga atavisme saat itu kan? Leluhur tua itu tersenyum dan berkata, karena kamu adalah manusia. Kutukan negeri pengasingan ini hanya ditujukan pada ras iblis. Selama orang-orang dari dunia luar memasuki tempat ini selama lebih dari setengah tahun, mereka juga akan terkena kutukan. Hanya saja tempat ini belum pernah dimasuki orang luar sebelumnya, jadi hal semacam ini, tidak ada yang tahu juga, itu saja. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, jadi begitu. Saya masih punya satu hal lagi. Leluhur tua tolong selesaikan kebingungan ini. Leluhur tua itu mengangguk dan berkata, katakan. Ketika saya sebelumnya melihat 4 kepala tetua menggunakan teknik bela diri 4 klan pada saat yang sama, itu benar-benar menghasilkan semacam resonansi tertentu. Dari sana, kekuatannya meningkat pesat. Aku ingin tahu apakah ini kebetulan, atau mereka berempat telah dilatih secara khusus sebelumnya dalam jalur serangan gabungan. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Nenek moyang tua itu tersenyum dan berkata, ini harus dimulai dari asal mula klan keluarga 4 simbol. Asal-usul 4 klan. Ekspresi Ye Yuan berubah menjadi kaku. Dia tidak menyangka bahwa yang dia dapatkan sebenarnya adalah jawaban seperti itu. Setelah dao surgawi hilang, wilayah iblis di alam ilahi menurun dengan sangat cepat. Setelah perang 50.000 tahun yang lalu, klan keluarga 4 simbol bahkan mengalami kehilangan vitalitas yang besar. Saat ini, meskipun ada Long Min, pusat kekuatan semacam ini, mereka masih jauh lebih lemah daripada umat manusia secara keseluruhan. Dalam prosesnya, ada banyak rahasia yang terkubur dalam sejarah. Ye Yuan benar-benar tidak tahu apa asal-usul klan keluarga 4 simbol. Karena klan keluarga 4 simbol masing-masing memiliki leluhurnya sendiri, lalu dari mana leluhur ini berasal? Leluhur tua perlahan berkata, naga biru dari timur, macan putih dari barat, burung vermilion dari selatan, kura-kura hitam dari utara, leluhur 4 binatang ilahi agung pernah menjadi binatang dewa penjaga alam ilahi. Kekuatan keempat leluhur yang hebat itu sangat luar biasa. Bekerja sama untuk menekan 4 penjuru, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Bahkan pusat kekuatan alam dewa asal juga akan berubah menjadi debu hanya dengan jentikan jari di bawah arai besar 4 simbol yang mereka bentuk. Pikiran Ye Yuan bergejolak mendengarnya. Keberadaan alam dewa asal seperti apa yang Ye Yuan sama sekali tidak dapat bayangkan. Mungkinkah keempat leluhur besar itu adalah makhluk yang bahkan lebih kuat dari alam dewa asal? Eksistensi seperti apa yang dimiliki oleh 4 leluhur agung? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Namun leluhur tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Yang aku tahu, mereka sangat kuat. Kekuatan mereka sama sekali tidak bisa kita duga. Adapun secara spesifik seberapa kuatnya, hanya mereka sendiri yang tahu. Ye Yuan menarik napas dingin, langsung merasa agak gelisah. 4 nenek moyang yang hebat, yang pastinya ada lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Lalu seperti apa alam ilahi yang kuno itu? Mengapa alam ilahi yang sekarang melemah hingga saat ini? Ye Yuan menyadari bahwa semakin dia tahu, dia malah semakin tidak yakin. Alam ilahi ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Semua teknik bela diri klan keluarga 4 simbol diturunkan oleh 4 leluhur agung, saling melengkapi, dan diam-diam mencakup dao surgawi. Sekali dilakukan pada saat yang sama, resonansi dao akan muncul, dan dari sana, kekuatannya akan meningkat pesat, kata leluhur tua itu. Jadi, begitulah adanya. Saat itulah Ye Yuan menyadari. Kekuatan keempat leluhur agung hanyalah bagian terbawah dari 10 Raja Ilahi Agung. Namun serangan gabungan mereka bahkan berada 1 tingkat di atas Raja Ilahi ke-8, Si Kong Sang. Amplifikasi yang terlibat tidak hanya sedikit. Mereka berempat, kekuatan mereka terlalu lemah. Mereka sama sekali tidak mampu melepaskan kekuatan serangan gabungan. Jika itu adalah serangan gabungan dari alam dewa mendalam gua, mereka bahkan dapat melintasi alam besar untuk bertempur.
kata leluhur tua itu. Pupil mata Ye Yuan mengecil, takut dengan kata-kata leluhurnya. Pusat kekuatan alam dewa melintasi alam besar untuk berperang, ini hanyalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Bahkan bagi para dewa tertinggi di gua mendalam, mustahil bisa menandingi alam dewa sekilas surga. Peningkatan seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya lagi, arai besar 7 konstelasi klan keluarga 4 simbol bahkan bisa memanggil roh penjaga masing-masing. Saya ingin tahu apakah mereka dapat menghasilkan resonansi dengan kebersamaan. Saat itu, Ji Changlan menahan roh harimau putih, namun digagalkan oleh Ye Yuan. Tujuannya saat itu hanyalah roh macan putih, bukan menghancurkan ras macan. Sepertinya ras iblis ingin menggunakan roh dari 4 simbol untuk melakukan sesuatu. Ye Yuan menanyakan hal ini karena dia ingat akan hal ini. Leluhur tua itu mengangguk dan berkata, 4 arai besar 7 konstelasi itu awalnya satu. Jika digabungkan, ini disebut 28 konstelasi Grand Array. Itu ditetapkan oleh 4 leluhur suci yang agung, dan memiliki jejak roh leluhur yang dipercayakan padanya. Kemudian, anggota keempat klan menjadi semakin banyak, dan ada pusat kekuatan yang membagi arai besar menjadi 4, menjadi klan masing-masing klan yang melindungi arai besar. Hanya saja saat ini, Dao Surgawi telah hilang, kekuatan roh leluhur juga kurang dari 1/10.000, kekuatannya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Namun, jika keempat roh itu menggabungkan serangan, kekuatan itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Tatapan Ye Yuan sedikit meredup. Dia terus merasa bahwa tujuan Kanwo bukan sekadar menyatukan alam ilahi. Dan juga, Kanwo pernah mengatakan sesuatu, wilayah hutan abadi, sebelumnya. Sepertinya itu mengacu pada alam ilahi. Ye Yuan selalu menganggap ini sangat aneh. Tapi hal semacam ini, mungkin bahkan Fang Tian juga tidak bisa menjawabnya. Tapi, semua itu tidaklah penting. Hal terpenting saat ini adalah membasmi Kanwo. Selama dia bisa menerobos ke alam dewa, dengan mengandalkan suara Dewa Naga, dia benar-benar mampu membunuh Kanwo. Bahkan jika kekuatannya pulih sepenuhnya, selama ada penindasan Dao Surgawi, hasilnya juga sama. Kamu akan pergi? Tanya leluhur tua itu. Ye Yuan kembali sadar dari perenungannya dan berkata sambil mengangguk. Aku akan memasuki wilayah terlarang dan mencari kesempatan untuk menjadi dewa. Tatapan leluhur tua itu berubah tajam, dan dia berkata dengan terkejut, wilayah terlarang adalah tempat yang bahkan para pusat kekuatan alam dewa tidak berani menginjakan kaki di dalamnya. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tapi itu juga satu-satunya tempat di mana seseorang bisa menjadi dewa. Leluhur, mungkin, kamu akan tiba suatu hari di mana kamu dapat melihat terang hari lagi. Seluruh tubuh leluhur tua itu bergetar, tatapannya menunjukkan ekspresi terkejut. Menghubungkannya dengan Ye Yuan yang memiliki jiwa naga atavisme, dia mengerti apa yang ingin Ye Yuan lakukan segera. Sekarang Dao Surgawi telah hilang, pemikiran seperti ini, sama saja dengan omongan bodoh. Tapi, kenapa dia begitu bersemangat? Bagi Jun Er untuk memiliki putra sepertimu, itu benar-benar mendapatkan berkah surga. Yun Er, kamu memiliki jiwa naga atavisme, tidak ada yang perlu kuajarkan padamu. Tapi ada satu hal yang saya yakini bisa sedikit membantumu, kata leluhur tua. Mata Ye Yuan berbinar dan dia diam-diam menunggu leluhur tua itu terus berbicara. Leluhur tua berkata pelan, token naga suci, kamu mungkin masih belum bisa mengendalikannya kan? Ye Yuan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Leluhur tua itu tertawa dan berkata, Dao Surgawi telah hilang, Dao ilahi menyusut hingga nol, tentu saja tidak ada seorang pun di dunia luar yang dapat mengendalikan token naga suci. Dan metode untuk mengendalikan token naga suci, hanya pusat kekuatan alam dewa klan naga yang tahu. Ini, aku telah mencoba untuk menghasilkan resonansi dengan token naga suci menggunakan gelombang naga peringkat dewa sebelumnya, dan juga mencoba untuk mengaktifkannya dengan esensi darah. Tapi semuanya gagal, kata Ye Yuan tak berdaya. Token naga suci adalah artefak surgawi, kekuatannya pasti setingkat di atas pedang pembasmi jahat. Mengenai semua ini, Ye Yuan memikirkan semua metode yang bisa dia pikirkan tetapi belum pernah berhasil sebelumnya. Merasa tidak berdaya, Ye Yuan hanya bisa menyerah. Ia tidak menyangka sebenarnya ada kejutan yang tidak terduga hari ini, leluhur tua sebenarnya mengetahui metode untuk mengaktifkan token naga suci. Token naga suci adalah harta tertinggi ras nagaku, dan itu ditempa secara pribadi oleh Tuan Leluhur Suci, yang menggunakannya sebagai tanda untuk menjadi patriark. Jika itu bisa diaktifkan oleh siapa saja yang mendapatkannya,
bukankah rasku memiliki kemungkinan untuk dikendalikan oleh orang lain kapan saja? Kata leluhur tua. Masuk akal, kata Ye Yuan sambil mengangguk. Token naga suci ditempa oleh leluhur suci dengan esensi darah, dan dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk mengintegrasikan metode mengaktifkan token naga suci ke dalam memori warisan. Hanya pembangkit tenaga ras naga yang menerobos ke alam dewa yang dapat mengetahui metode penggunaan token naga suci. Tentu saja, itu juga sekedar mengetahui. Hanya dengan memperoleh pengakuan token naga suci seseorang dapat menjadi penguasa klan naga, dan dapat mengaktifkan token naga suci. Kalau tidak, bahkan jika pusat kekuatan alam dewa asal mendapatkannya, mereka juga tidak akan dapat melepaskan kekuatan aslinya. Kata leluhur tua itu. Jadi begitulah adanya. Dengan cara ini, saat ini hanya ada kamu sendiri di dunia ini yang mengetahui cara mengaktifkan token naga suci ini. Ye Yuan berkata dengan terkejut. Tidak heran meskipun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, dia masih tidak dapat mengaktifkan token naga suci. Jika bukan karena dia salah memasuki tanah pengasingan, dia mungkin hanya bisa mengaktifkannya dengan menerobos ke alam dewa. Di dalam punggung gunung tidak jauh dari ruang sekte pemurnian jiwa, sosok-sosok berkerumun. Beberapa seniman bela diri saat ini sedang diburu oleh binatang buas terpencil. Berpencar dan lari, kecepatan binatang buas terpencil ini terlalu cepat. Begitu menyusul, tidak ada satupun dari kita yang bisa lolos. Tiba-tiba salah satu dari mereka berteriak. Aura binatang buas terpencil itu bergejolak. Terlebih lagi, kecepatannya sangat aneh, sepertinya akan mengejar beberapa orang. Saat ini, semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka, seolah-olah ada sosok yang lewat di depan mereka. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Beberapa orang menjadi pucat pasi karena ketakutan dan menemukan bahwa binatang buas itu telah dihancurkan menjadi pasta daging. Sesosok tubuh membelakangi mereka, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Beberapa seniman bela diri mau tidak mau saling bertukar pandang, terkejut dengan keterampilan pihak lain. Terima kasih banyak atas senior yang mengambil tindakan untuk membantu. Beberapa orang membungkukkan badan untuk memberi hormat. Orang itu perlahan berbalik. Ketika semua orang melihat wajah pihak lain, wajah mereka berubah drastis. Raja ilahi yang penstabil surga. Kamu sebenarnya belum mati. Beberapa orang menjadi pucat karena ketakutan. Orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Suge Kingxuan, yang mereka pikir telah mati di dalam ruang sekte pemurnian jiwa. Hehehe, kalian sepertinya sangat berharap kursi ini mati. Suge Kingxuan tiba-tiba berkata sambil tertawa menakutkan. Temperamen Suge Kingxuan saat ini mirip dengan orang yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun Suge Kingxuan di masa lalu sombong, dia tidak memiliki perasaan jahat sama sekali. Tapi sekarang, senyuman ini saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Melihatnya sekilas, ada perasaan seperti jatuh ke dalam gudang es. Yang rendahan ini tidak bermaksud seperti itu. Kami mendengar Yang Mulia menghadapi masalah besar di ruang sekte pemurnian jiwa, dan bahkan berpikir bahwa orang itu ingin menjelaskan tetapi langsung dipotong oleh Suge Kingxuan dengan lambaian tangannya. Kursi ini menanyakanmu, di mana Ye Yuan sekarang? Kata Suge Kingxuan. Ekspresi beberapa orang berubah, hampir menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Raja ilahi yang melampaui surga adalah penyelamat mereka bersaudara. Bagaimana mereka bisa mengkhianati Raja ilahi yang melampaui surga? Yang Mulia, Raja surgawi yang melampaui surga sebenarnya pergi juga. Yang rendahan ini, tidak pernah melihatnya. Kata orang di depan beberapa orang itu. Hehehe, masih berani main trik kecil seperti ini di depan kursi ini. Sepertinya beberapa dari kalian adalah bersaudara yang baik kan? Karena itu masalahnya. Sambil berbicara, Suge Kingxuan dengan santai mengacungkan jarinya. Dahi seorang seniman bela diri langsung ditembus lubang besar, terjatuh dengan kaku ke tanah bahkan tanpa sempat melawan. Saudara keempat, ketika orang di depan melihat pemandangan ini, matanya menjadi merah karena marah. Aku beri kamu 3 napas waktu. Suge Kingxuan berkata dengan dingin. Mata orang yang memimpin karena merah, menatap Suge Kingxuan dengan marah. 3 tarikan nafasmu. Dasar orang tercela, kamu bahkan tidak layak membawa sepatu untuk Raja ilahi yang melampaui surga. Surga sungguh buta, hingga tidak membuatmu, anjing kampung ini, mati di dalam. Saudaraku, meskipun kita dimusnahkan hari ini, kita juga tidak bisa mengkhianati Raja ilahi yang melampaui surga. Serang bersamaku dan bunuh hama ini. Total ada 5 orang di kelompok ini.
Mereka awalnya adalah kultivator keliling yang menjadi saudara angkat karena temperamen mereka yang cocok. Kakak laki-lakinya sudah menjadi pusat kekuatan mistik kekosongan, dan beberapa orang lainnya juga merupakan pusat kekuatan di alam Raja Ilahi. Mereka awalnya tidak terlalu tertarik dengan pertarungan antara Raja Ilahi yang melampaui surga dan Raja Ilahi yang instabil surga. Namun saat memasuki pegunungan Godsfall dalam perjalanan kali ini, mereka pertama-tama dikejar oleh Suge Kingsuan untuk dijadikan umpan, kemudian diselamatkan oleh Ye Yuan kemudian. Dengan menanggung resiko kematian menyeluruh, mereka tetap enggan mengkhianati Ye Yuan, mereka tidak mau. Dalam hati mereka, Ye Yuan adalah pahlawan umat manusia dan satu-satunya harapan mereka. Mengkhianati Ye Yuan tidak jauh berbeda dengan mengubur umat manusia secara pribadi. Suge Kingsuan membunuh orang nomor 4 tetapi tidak membuat mereka bersaudara menjadi takut. Sebaliknya, itu menumbuhkan keberanian di tulang mereka. Hanya saja, kekuatan mereka sama sekali tidak layak disebutkan di mata Suge Kingsuan. Melihat keempat orang itu menjadi gila, Suge Kingsuan tertawa dingin dan dengan santai mengacungkan jarinya, seperti menghancurkan dedaunan dan dahan mati, membunuh keempat orang itu. Hehehe, anak nakal itu punya kemampuan yang luar biasa, hingga terlihat seperti memaksakan ramuan sihir ke tenggorokan orang-orang ini. Ini terasa seperti surga absolut saat itu. Kamu jauh lebih rendah dibandingkan dia. Tiba-tiba, kata-kata yang diucapkan Suge Kingsuan mengandung sarkasme. Detik berikutnya, dia kembali ke nada aslinya dan berkata sambil mendengus dingin, "Bukan urusanmu. Kamu hanyalah seekor anjing yang diusir oleh surga absolut ke dao surgawi saat itu saja." Hehehe, penampilanmu yang tidak tahu malu sangat mirip dengan gaya Zuo Zong saat itu. Saat ini, kamu dan saya adalah satu tubuh, bocah itu adalah musuh kita bersama. Jangan memarahi dirimu sendiri lagi. Tanpa dewa ini, kamu tidak bisa membunuhnya. Lebih patuh untuk kursi ini. Kalau tidak, kursi ini tidak akan keberatan binasa bersamamu. Omong kosong. Orang-orang sepertimu, dewa ini sangat memahaminya. Kamu tidak akan binasa bersamaku. Jangan bicara sampah lagi, bocah itu mungkin sudah memasuki wilayah terlarang sekarang. Biarkan kursi ini mengontrol tubuh dan menampilkan seni agung pelacakan pelarian darah. Aku pasti akan menemukan jejak bocah itu. Jika kamu punya cara untuk melacaknya, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Hehehe, kamu juga tidak bertanya. Bagaimana cara dewa ini bisa seperti yang bisa kamu duga? Bahkan Zuo Zong saat itu juga harus takut pada dewa ini. Petik 2, Ternyata pada hari itu, Suge Kingsuan dan Li Gui bertempur hebat, dan langsung meruntuhkan ruang tersebut. Awalnya, kekuatan Li Gui jauh lebih besar. Namun pada saat kritis, karena hantu jahat abadi Li Gui belum selesai, mengakibatkan jiwa dewanya memiliki cacat yang fatal. Memiliki kesempatan yang segera diraih oleh Suge Kingsuan, itu sebenarnya berakhir dengan kekalahan dan luka pada akhirnya. Namun, kemampuan Li Gui sungguh luar biasa. Dia benar-benar membawa segumpal jiwa yang tersisa dan menyerbu langsung ke tubuh Suge Kingsuan, ingin merebut kepemilikannya. Kedua orang itu kembali bertempur hebat di dalam tubuh Suge Kingsuan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Siapa sangka jiwa ilahi kedua orang itu akhirnya bersatu. Kini, kedua orang itu berbagi tubuh. Raja ilahi penstabil surga kini tidak lagi berwujud manusia atau hantu. Akhirnya selesai. Di alam binatang ilahi, Ye Yuan terkejut. Setetes darah segar mengalir di ujung jarinya. Cepat, teteskan esensi darah leluhur suci ke token naga suci. Kata leluhur tua itu dengan tergesa-gesa. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan meneteskan setetes esensi darah itu ke token naga suci. Tekanan naga yang menakutkan membubung ke langit. Suara auman naga bergema di seluruh hamparan tanah terbuka yang luas. Ye Yuan merasa daging dan darahnya akhirnya menghasilkan resonansi dengan token naga suci. Namun, itu hanyalah jejak kecil saja. Kekuatan artefak surgawi, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Bahkan di era Dao Ilahi, artefak surgawi juga sangat langka. Ingin mengaktifkan token naga suci, seseorang harus memadatkan esensi darah leluhur suci dengan seni rahasia Dao Ilahi, dan kemudian meneteskannya ke token naga suci. Seni rahasia Divine Dao semacam ini diringkas dengan prasasti ilahi. Bagi orang awam yang ingin memahaminya, itu sama sekali bukan pekerjaan sehari-hari. Tapi ini bukan apa-apa bagi Ye Yuan, jiwa naga atavisme ini.
Dia hanya menggunakan waktu 3 hari dan sepenuhnya memahami rangkaian seni rahasia Dao ilahi ini. Ayo, cobalah kekuatannya, kata leluhur tua itu sambil tersenyum tipis. Ini juga pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan jiwa naga atavisme. Beberapa hari ini, ketika dia melihat Ye Yuan memahami aksara dewa, rahangnya benar-benar ternganga karena terkejut. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, sebuah tongkat diayunkan. Gunung berukuran lebih dari 70.000 kaki diratakan dengan tanah begitu saja. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a